Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai variasi soal gerak lurus gerak lurus beraturan. Nah, pada video yang lalu kita sudah membahas dua buah benda bergerak lurus beraturan yang saling mendekati. Ya, saling mendekati. Nah, sekarang mari kita lihat dua buah benda yang bergerak lurus beraturan saling mengejar. Bagaimana bentuk soalnya? Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Jadi namanya dia sudah saling mengejar, ya. Ini dia kejar-kejaran, nak, ya. Berarti kalau dia kejar-kejaran, kalau kita misalkan di sini si A, berarti dia bergerak ke kanan. Ya, kemudian di sini ada si B yang juga bergerak ke kanan. Berarti dalam hal ini si B sedang mengejar si A. Ya, sedang mengejar si A. Nah, perhatikan. Syarat agar benda B dapat mengejar si A, syaratnya yang harus dipenuhi adalah kelajuan si B itu harus lebih besar daripada kelajuan si A. Ya, artinya benda yang berada di belakang itu harus lebih besar kelajuannya ketimbang yang di depan. Nah, pastinya begitu, logikanya kan begitu ya, nak, ya. Artinya kalau misalnya di sini yang mau dikejar itu RX King, kan nggak mungkin yang ngejarnya pakai Vespa. Ya kan, ya nggak bakalan bisa kekejar, ya, kecuali dia potong jalan, ya, kecuali dia potong jalan. Dalam konteks ini dia kan bergerak pada lintasan yang lurus, ya. Berarti syarat mutlak, ya, yang wajib dipenuhi adalah kelajuan B harus lebih besar daripada kelajuan A. Paham ya, nak, ya? Nah, perhatikan konsepnya masih sama, ya, konsepnya masih sama dengan pada video saya yang sebelumnya. Perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Kita misalkan saja di sini VA punya kelajuan 3 meter per sekon, ya, punya kelajuan 3 meter per sekon. Nah, si B mengejar dari belakang, berarti dia harus memiliki kelajuan lebih besar dari 3 meter per sekon, ya. Katakanlah dia punya kelajuan 5 meter per sekon, ya, 5 meter per sekon. Nah, konsep yang di awal sudah saya tekankan, VA 3 meter per sekon itu kan artinya tiap 1 detik benda A bergerak sejauh 3 meter, kan begitu. Sedangkan di sini VB 5 meter per sekon, artinya tiap 1 detik B bergerak sejauh 5 meter. Nah, itu artinya, ya, si A kan lari 3 meter, si B mendekati si A ini tadi 3 meter, yang ini 5 meter. Itu artinya tiap 1 detik B itu mampu, ya, mengejar si A sebesar 2 meter. Dari mana 2 meter? Gini. Saya buat di sini, ya. Ini si A, ini si B. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini detik pertama dia tempuh 3 meter. Nah, di sini 5 meter. Lari 3 meter, dikejar 5 meter. Berarti A dapat tersusul 2 meter. 2 meter lah mereka tambah dekat untuk tiap 1 detik. Paham ya, nak, ya, sampai di situ, ya? Nah, jadi dia lari 3 meter, dikejarnya 5 meter. Ya. Dia lari 3 meter. Nah, atau begini, saya bikin apanya, ya? Saya buat di garis bilangan supaya gampang, ya, supaya gampang kamu lihat. Perhatikan baik-baik. Ini garis bilangan, ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 misalkan ya. Ini misalkan, ini garis bilangan ya. Misalkan si A itu di sini. Si B di sini. Ya kan? Si A itu di sini, si B itu di sini. Perhatikan. Ketika detik pertama si A sudah bergerak 3 meter. Berarti dia di sini, Nak. Di sini posisinya sekarang. Saya kasih yang merah. Kemudian si B awalnya kan di sini, dia bergerak 5 meter. Berarti dia menempati posisinya di sini. Nah, jadi berapa meter dia tambah dekat? Iya, kan jadi dia akan lama-lama mendekat 2 meter. Ini tempuhnya 5, ini pergi 3. Berarti dia tambah lama, tiap detik bertambah dekat 2 meter. Paham ya, Nak ya? Oke. Jadi kalau seandainya A dan B itu terpisah sejauh 12 meter. Nah, tadi kesimpulan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita peroleh, tiap detik B itu mampu mengejar si A sejauh 2 meter. Tiap detik dia tambah dekat 2 meter terhadap si A. Jadi jika ya B itu berada 12 meter di belakang A, berarti B memerlukan waktu 6 detik untuk mengejar si A. Karena jaraknya adalah 12 meter. Tiap 1 detik dikejarnya 2 meter. Dari mana dia dapat dikejarnya 2 meter? Iya, A bergerak 3 meter sedangkan B bergerak 5 meter. Berarti kan tambah dekat 2 meter. Berarti tiap 1 detik B berhasil mengejar atau memperkecil jarak terhadap A itu sebesar 2 meter. Jadi 12 meter jaraknya, dia perlukan 6 detik untuk mengejarnya. Bisa ya? Nah, kalau kita mau buat dalam konsep matematiknya, perhatikan ya. Berarti T 6 detik itu kan kita peroleh dari 12/2. Kan begitu kan, Nak? Nah, 12 itu dapatnya dari mana? Dari jarak AB. 2 itu dapatnya dari mana? 5 kurang 3. Bikin di sini. 5 kurang 3/2. Nah, 5 itu apa? 5 itu adalah VB. 3 itu apa? Itu adalah VA. Sedangkan sorry. Ini terbalik ya. Sorry. Di sini 12/5 kurang 3 ya. Berarti di sini AB per 5 itu VB, sedangkan 3 itu adalah VA. Nah, berarti nanti kesimpulannya bisa kita tarik nilai T itu nanti kita peroleh AB per VB kurang VA. Bisa enak ya? Nah, bagaimana cara menentukan rumus ini? Nah, ini tadi kan saya gunakan dengan pendekatan konsep. Konsepnya tadi begitu. Jadi tanpa ada hitung-hitungan terlalu berat, tanpa ada rumus-rumus yang ribet, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau kita mau formulasikan dalam bentuk rumus, bisa saja ya, bisa saja. Perhatikan, saya akan turunkan untuk kita semua. Di sini A, di sini B, ya. B bergerak dengan kelajuan B, ini bergerak dengan kelajuan A. Kan begitu ya? Nah, berarti dia akan bertemu di sini. Dia akan berpapasan di titik X. Ya. Nah, jadi logikanya di sini adalah, perhatikan, BA atau AB tambah AX, ya. AB tambah AX itu kan sama dengan BX. Sampai di situ paham, Nak? AB tambah AX itu sama dengan ini. Bisa ya? Nah, AB itu adalah jarak pisah keduanya. Sedangkan AX itu adalah jarak yang ditempuh oleh si A untuk sampai di titik dia tersusul atau terkejar. Ya, berarti saya bikin di sini DA. Jarak yang ditempuh oleh benda A.
Sedangkan BX, ini dia BX. BX berarti jarak yang ditempuh oleh benda B untuk sampai di titik A tersusul. Berarti saya bikin di sini DB. Bisa ya? Nah, yang sama variabelnya saya pindahkan di satu ruas. Berarti di sini AB sama dengan DB, ini pindah kurang DA. Bisa ya? Kemudian kita gunakan formulasi D itu sama dengan V kali T. Ya kan? Nah, kalau kita mau nyari DA berarti VA kali TA. Nah, TA itu harus sama dengan TB dengan catatan A dan B bergerak pada waktu yang sama. Ya, berarti saya bikin sini T. Saya pindahkan. Saya masukkan ke rumus ini. Berarti AB sama dengan VB kali T kurang VA kali T. Sampai situ paham ya nak ya? Nah, di sini variabel T sama-sama dimiliki, maka saya akan keluarkan ya. Kalau saya keluarkan T berarti yang tinggal VB, di sini yang tinggal VA. Sampai situ bisa ya nak ya? Kalau saya balik dia kan sama aja itu. Berarti T kali VB kurang VA itu harus sama dengan AB. Tinggal dipindahkan ya. Pindah ruas. Berarti T di sini sama dengan AB per VB kurang VA. Nah, ini merupakan ya penurunan matematik. Jadi ini sebenarnya adalah pelajaran matematik yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Untuk menurunkan rumus ini harus kamu kuasai ya operasi matematik dengan benar ya. Jadi pelajaran fisikanya sebenarnya di sini tadi konsepnya tadi. VA 3 meter per sekon artinya tiap 1 detik A bergerak sejauh 3 meter. VB 5 meter per sekon artinya tiap 1 detik benda B bergerak sejauh 5 meter. Jadi kesimpulannya tiap 1 detik B memperkecil jarak sebesar 2 meter. Jika jaraknya adalah 12 meter, untuk bisa menyusul si A berarti kita butuh waktu 6 detik. Iya kan? Kita perlu 6 detik karena tiap 1 detik 2. Berarti kalau ada 12 kita perlu 6. Ibaratnya saya punya 12 beng-beng. 12 beng-beng. Tiap hari saya makan 2. Berarti berapa lama beng-beng saya itu habis? 6 hari. Iya kan? Karena tiap hari saya makan 2. Sama ini begini juga. Tiap 1 detik dia bisa kejar 2 meter. Berarti kalau jarak pisahnya 12 meter, dia perlu waktu 6 detik. Untuk menghitung secara matematis kita bisa hitung dengan menggunakan formulasi ini. Ya. Oke, sampai sini bisa ya nak ya? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan coba kamu terapkan ini di dalam mengerjakan soal berikut ya. Coba kerjakan soal berikut, tidak banyak, 2 saja ya untuk kamu kerjakan ya. Gunakan pakai rumus ini ya. Atau saya kasih contoh 1 ya. Saya kasih contoh 1 untuk kamu kerjakan persis seperti itu ya. Nah, perhatikan. Pertanyaannya nanti persis sama ya. Misalnya di sini A, di sini B. Tadi kan saya bikin di sini B, sini A. Suka-suka kitanya tuh nak. Mau dibikin P, mau di sini N juga boleh. Ya, yang jelas ini harus lebih besar daripada yang di sini ya. Nah, misalnya di sini kita bikin 15 meter per sekon. Sedangkan di sini VB-nya kita misalkan 10 meter per sekon. Ya kan? Nah, pasti bisa dikejar si A, si B-nya. Kenapa? Karena dia lebih cepat. Ya. Kalau lebih lambat tak mungkin dia bisa kejar. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya di sini ya, di sini
jarak pisahnya kita misalkan 40 meter. Nah, kapan dan di mana mereka akan berpapasan atau tersusul? Mari kita lihat ya. Dari rumusnya tadi kita bikin saja langsung kan gini. Ini titik perpapasannya di X. Sudah? Berarti AB tambah BX sama dengan AX. Paham ya? Nah, AB tambah BX-nya itu sama dengan jarak tempuh benda B. AX-nya itu sama dengan jarak tempuh benda A. Sampai situ paham ya? Kemudian kita buat formulasinya di sini VB kali TB sama dengan VA kali TA. Nah, baru kita masukkan nilainya. Di sini 40 meter tambah VB-nya. Ini VB-nya 10T sama dengan VA-nya 15, TA-nya kita misalkan T. Sudah? Nah, berarti 40 itu sama dengan 15T kurang 10T. Berarti 40 sama dengan 5T. Berarti saya balik aja supaya tidak bingung. 5T sama dengan 40, berarti T sama dengan 40 per 5 atau sama dengan 8. Oke? Berarti TA-nya 8, TB-nya juga 8. Inilah dia kapan. 8 detik setelah mereka berangkat. Kemudian di mana? Berarti cari DA. DA sama dengan VA kali T. TA. Berarti VA-nya di sini tadi 15. Kita bikin di sini. 15 meter per sekon kali 8 sekon. Sekonnya mati. 15 kali 8 120 meter ya. Sedangkan DB itu VB kali TB 10 meter per sekon kali 8 atau sama dengan 80 meter ya. Bisa ya nak ya, seperti ini kalau dia saling mengejar ya. Jadi dibedakan itu ya. Nah, coba kamu kerjakan kapan dan di mana benda-benda tersebut akan tersusul ya. Satu soal aja deh kalau begitu. Di sini misalkan saya bikin P, di sini Q ya. Nah, P-nya kita misalkan 12 meter per sekon, di sini 8 meter per sekon ya. Di sini kita bikin 48 meter. Kapan dan di mana mereka akan tersusul? Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk atau penjelasan saya sebelumnya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.